Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mutia Robiatur Rifa dari kelas PHI 4A dengan NPM 23106311100030. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPD, MPD. Langsung saja di sini saya akan menceritakan tentang profil Ahmad Hasan dan pemikiran pendidikannya. Ahmad Hasan ini adalah seorang tokoh pembaharu Islam yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, khususnya melalui perannya dalam Organisasi Persatuan Islam atau yang sering disebut dengan Persis. Ia lahir pada tahun 1887 di Singapura dari keluarga keturunan Tamil India. Sejak muda Ahmad Hasan ini sudah menunjukkan minat besar terhadap ilmu agama. Ia memperoleh pendidikan agama yang kuat baik secara tradisional maupun dengan pendekatan yang lebih rasional. Setelah menimba ilmu di India, ia kemudian bermigrasi ke Hindia Belanda atau sekarang disebut dengan Indonesia. Menetap di Bandung, kemudian aktif berdakwah di berbagai daerah termasuk Solo dan Surabaya. Ahmad Hasan ini bukan pendiri Persis, namun ia adalah figur sentral yang memberi warna intelektual dan arah ideologis pada organisasi tersebut. Ia dikenal sebagai ulama yang berani dan tajam dalam berpikir, tidak ragu untuk menentang arus pemikiran tradisional yang menurutnya sudah menyimpang dari esensi ajaran agama Islam. Dalam konteks ini, Ahmad Hasan sering terlibat dalam pendekatan terbuka dengan tokoh-tokoh Islam dari kelompok lain seperti Nahdlatul Ulama, terutama menyangkut persoalan-persoalan fikih dan akidah yang menyentuh praktik keagamaan masyarakat. Karena keberaniannya, ia dijuluki dengan julukan pemikir bebas dalam bingkai wahyu yang mencerminkan kombinasi antara rasionalitas dan keteguhannya berpegang pada Al-Quran dan hadis. Pemikiran pendidikan Ahmad Hasan ini sangat menarik untuk dikaji karena ia menawarkan pendekatan yang berbeda dari sistem pendidikan Islam tradisional pada masanya. Bagi Ahmad Hasan, pendidikan ini bukan sekedar transmisi ilmu pengetahuan secara turun-temurun, melainkan proses pembebasan akal manusia. Ia sangat menekankan pentingnya berpikir rasional dalam memahami ajaran Islam. Menurutnya Islam ini bukanlah agama yang mengekang akal, melainkan justru mendorong manusia untuk berpikir, menalar, dan bertanya. Karena itu, dalam setiap pengajarannya ia selalu membuka ruang dialog dan argumentasi, menolak taklid buta, dan mengajak murid-muridnya untuk tidak menerima sesuatu hanya otoritas ulama terdahulu. Ia percaya bahwa setiap muslim memiliki hak dan kewajiban untuk memahami ajaran agamanya secara langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Lalu pandangan Ahmad Hasan ini terhadap pendidikan ini sangat erat kaitannya dengan upaya memurnikan Islam dari berbagai praktik yang dianggapnya sebagai bid'ah. Ia melihat bahwa banyak bentuk pendidikan Islam di masyarakat saat itu terlalu terikat pada tradisi mazhab dan seringkali mengajarkan hal-hal yang tidak berdasar pada nas yang sahih. Oleh karena itu, dalam konsep pendidikannya, ia menolak metode pengajaran yang hanya menekankan hafalan terhadap kitab-kitab kuning tanpa pemahaman kritis. Baginya pemahaman ini harus dibangun melalui analisis, bukan sekedar repetisi. Namun Ahmad Hasan ini bukanlah sosok yang anti terhadap ilmu pengetahuan modern. Sebaliknya, ia adalah salah satu tokoh yang cukup progresif dalam memandang pentingnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Lalu ia mendorong umat Islam untuk tidak hanya mempelajari fikih dan tafsir, tetapi juga matematika, ilmu alam, sejarah, dan ilmu sosial. Menurutnya Islam tidak bertentangan dengan sains selama sains tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai tauhid. Dalam konteks ini, pendidikan bagi Ahmad Hasan adalah alat untuk memajukan umat Islam secara intelektual dan sosial, bukan hanya untuk mencetak ulama, tetapi juga untuk
menciptakan masyarakat muslim yang cerdas, mandiri, dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Nah, salah satu bentuk konkret dari gagasannya adalah dalam sistem pengajaran di sekolah-sekolah Persis yang dipengaruhinya, ia memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih terbuka dengan ruang untuk tanya jawab, diskusi, dan argumentasi. Nah, di sana pelajaran itu tidak hanya bertumpu pada otoritas guru, melainkan mendorong murid untuk berpikir kritis. Karyanya yang paling terkenal seperti soal jawab agama bukan sekedar fatwa satu arah, melainkan bentuk dialog intelektual antara dirinya dan umat yang bertanya, mencerminkan metode pengajaran yang partisipatif dan mendalam. Lalu Ahmad Hasan juga memandang bahwa pendidikan Islam juga harus bersifat inklusif. Ia menolak pandangan bahwa hanya kalangan tertentu yang layak memperoleh pendidikan tinggi dalam bidang agama. Menurutnya, semua umat Islam dari berbagai latar belakang sosial harus diberikan kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu. Nah, gagasan ini menjadi sangat penting di tengah masyarakat kolonial saat itu, di mana akses terhadap pendidikan itu sangat terbatas, terutama bagi kalangan pribumi. Ia ingin membebaskan umat Islam dari keterbelakangan intelektual dan ia melihat pendidikan sebagai jalan utama menuju pembebasan tersebut. Nah, secara keseluruhan, pemikiran pendidikan Ahmad Hasan ini mencerminkan semangat pembaharuan dan pemurnian Islam. Ia mengajak umat Islam untuk kembali pada ajaran dasar agama secara langsung. Tetapi dengan pendekatan yang rasional dan kontekstual, ia juga berupaya mengangkat martabat pendidikan Islam agar sejajar dengan sistem pendidikan modern tanpa harus kehilangan identitas keislamannya. Warisan intelektual Ahmad Hasan ini tetap relevan hingga kini, khususnya dalam konteks pendidikan Islam yang ingin berkembang lebih terbuka, ilmiah, dan berorientasi pada pemahaman mendalam, bukan sekedar pengulangan dogma. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.